pemujaan terhadap mempersembahkan bayi itu dilakukan sebagai kado atau hadiah ketika mereka ulang tahun. Mereka mempersembahkan anak manusia untuk dikorbankan, untuk bisa mendapatkan bayi-bayi untuk dikorbankan. Mereka butuh banyak wanita untuk hamil. Maka mereka punya acara namanya Lupercalia yang diadakan Februari. Itu hari di mana semua orang mulai menzinahi wanita sebanyak-banyaknya supaya hamil November, Desember, harvest. Dalam Quran itu ada kata kunci masuk surga, gitu kan? Tapi nggak ada kata kunci untuk masuk neraka. Tapi kenapa orang itu sampai masuk neraka? Berarti bodoh banget. Kan kata Rasulullah SAW, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Oh, betul. Berarti surga diciptakan untuk mereka yang mau. Betul. Tapi maunya nggak gampang. Betul, maunya nggak gampang. Cobaannya banyak. Jadi sebenarnya orang yang masuk neraka itu dia menolak masuk surga. Karena memilih untuk mengikuti iblis tadi. Sahih. Ini kesimpulan dari obrolan kita sepanjang sampai akhir zaman. Berarti selama kita hidup akan selalu dirayu sama iblis. Sahih. Atau dikuasai oleh iblis. Sahih. Dan kita harus mengenal musuh kita dengan baik. Masalahnya kita hidup selama ini dan belum mengenal musuh kita dengan baik. Dan itu salah satu strategi iblis juga. Kadang-kadang Ana mengalami hal ini sendiri. Ketika Ana membahas soal iblis, penyembahan iblis, ritual, Ana dituduh berlebihan dan penganut teori konspirasi. Ini strategi iblis, bikin manusia merasa bahwa itu nggak ada, itu teori konspirasi, itu nggak benar. Kita harus mengenal musuh kita dengan baik, teman-teman. Antum tidak harus jadi pemimpin besar, politikus besar. Antum yang duduk di rumah, yang hidupnya biasa-biasa saja seperti kita semua ini, kita target utama iblis. Oh, jadi kalau ketika menjelaskan itu banyak yang menyerang, itu udah biasa. Udah biasa. Nah. Jadi kalau membicarakan mengenai nubuah dari Rasulullah SAW, itu banyak kan orang bilang halu, teori konspirasi, cocokologi segala macam. Salah satu strategi iblis ini. Wah, bener juga guys. Dulu Nabi Nuh waktu bikin kapal juga dibilang itu berarti. Sahih, betul sekali. Lah, halu bikin kapal di bukit, gitu kan? Bener ya? Sahih. Bikin kapal laut di bukit. Dari mana lo ada logikanya? Cocokologi lo apa? Halu segala macam. Ketika kejadian baru terbukti. Dan coba kita lihat keadaan Nabi Nuh misalnya waktu itu dari luar. Anggap saja kita ini bukan Muslim, kita nggak tahu bahwa ini seorang Nabi, dan kita lihat ada satu orang bangun kapal di bukit, terus orang lain menegur dia karena nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Kan benar, masuk akal. Nggak usah bangun kapal di bukit, itu nggak perlu. Kenapa kita percaya bahwa ini perlu? Karena kita Muslim, karena kita percaya pada wahyu. Makanya teman-teman, ketika kita bahas iblis, bahas penyembahan iblis, bahas konflik antara manusia dan iblis, itu bukan dari otak kita. Itu dari wahyu yang Allah kirim kepada kita sebagai petunjuk kita sebagai akhir zaman, sampai akhir zaman. Di dalam Al-Quran ada segala hal yang kita butuhkan sampai akhir zaman. Kenapa? Karena dulu masih ada nabi yang diutus, masih ada rasul yang diutus. Ada satu umat dikirim nabi, mereka menyimpang, dikirim nabi lagi. Kalau kita enggak, khalas, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Maka kitab suci akhir zaman itu, yaitu Al-Quran, itu sempurna. Segala hal yang kita butuhkan di dalamnya itu ada. Untuk teman-teman yang bukan Muslim, ya, kenapa kita mengatakan sempurna? Karena semua kehidupan kita pasti nanya dulu sama Quran sama hadis. Sahih. Ini boleh nggak begini, gitu kan? Ya, sahih. Mas sampai masuk kamar mandi, guys. Kakinya yang mana, baca doanya apa, itu diatur sedetail itu, gitu kan? Waktu itu pernah ada juga nanya bahwa berarti Islam tuh ribet banget, gitu kan? Semuanya diatur. Tapi di sisi lain, berarti itu Allah sayang banget, ya. Sayang sekali. Supaya kita terjaga dari gangguan-gangguan yang lain itu. Jadi karena saking dijaga ini, kamu jangan kesini bahaya, jangan kesini bahaya, jangan kesini, jangan kesini. Nggak suka itu. Kalau anak ya dibilang, nggak mau karena anak ini nggak tahu kan. Sahih. Anak kecil, kamu jangan nginjek-injek pedal motor gitu. Aku lagi suka main ini. Anak ini nggak tahu, walau orang tua kan tahu. Kamu nanti mencet gas bisa kecelakaan. Sahih.
Saking sayangnya dilarang, nggak mau dilarang kan kadang-kadang dikeplok gitu kan. Sahih. Cuma kita nggak tahu kalau dikeplok merasa, wah Allah ini nggak sayang gitu kan. Sahih. Betul. Wah, jadi guys, Ustadz bilang tadi bahwa Quran yang dilengkapi dengan hadis juga itu adalah semua sudah memenuhi semua kebutuhan kita sampai akhir zaman ini sahih. Dan ya kalau kita bilang bahwa yang mengutarakan ini akan dibully, benar juga karena semua nabi dibully ya. Sahih. Semua orang yang menyampaikan kebenaran, nabi maupun bukan nabi, pasti akan dibully. Akan dibully. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu." Setiap nabi, nabi di sini artinya nabi yang diutus oleh Allah dan nabi yang menyampaikan kebenaran. yakni orang yang menyampaikan kebenaran, messenger gitu ya. Setiap orang yang menyampaikan kebenaran akan punya musuh. Itu sudah fakta, sudah aturan, sudah sunnatullahi fil kaun. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari sejarah bahwa mayoritas nabi itu kalau dibunuh itu yang bunuh bangsa Wahyudi. Saya kan mereka yang paling banyak dikirim paling banyak ya. Jadi kalau sekarang ada yang memihak kepada mereka, merasa agamanya dekat dengan mereka, nabinya mereka juga yang bunuh tuh bangsa itu gitu. Sahih, betul sekali. Waduh, alhamdulillah bahwa sampai sekarang terbukti satu-satunya nabi dan juga satu-satunya Tuhan yang dia maksudnya satu-satunya yang hak disembah, yang bisa digambarkan AI cuma Islam. Yang lainnya semua bisa digambarkan. Membuktikan bahwa semua yang bisa digambarkan adalah creation. Nggak mungkin kita bisa menggambarkan apa itu creator. Masya Allah. Luar biasa. Guys, ini menariknya adalah ternyata semua link atau semua puzzle mulai terbentuk dengan terbongkar satu persatu. Ada keunikan bahwa saya habis baca semua sesembahan dari hampir semua keyakinan itu Tuhannya dilahirkan akhir Desember. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di ChatGPT, gitu misalnya ya. Ada Horus, ada Zeus, ada Amitra, ada Solistik, apa gitu namanya gitu. Termasuk Krishna dari Pewayangan. Semuanya listnya itu di akhir Desember. Dan kalau lihat teman-teman ya cuplikan pemujaan terhadap penyembahan bayi itu dilakukan sebagai kado atau hadiah ketika mereka ulang tahun. Mereka mempersembahkan anak manusia untuk dikorbankan kepada dewa pagan mereka. Dan saya habis lihat konten dari influencer luar negeri untuk bisa mendapatkan bayi-bayi untuk dikorbankan. Mereka butuh banyak wanita untuk hamil. Maka mereka punya acara namanya Lupercalia yang diadakan Februari. Itu hari di mana semua orang boleh menzinahi wanita sebanyak-banyaknya supaya hamil November, Desember, harvest. Dapat banyak bayi untuk dikasih kado buat persembahannya. Dan acara Lupercalia ini teman-teman itu diadakan tanggal 15 Februari. Valentine diadakan 14 Februari yang dibikin story yang tanpa dasar. Seolah-olah ini di hari ini semua orang boleh berzina. La ilaha illallah. Memang ternyata benar. Setiap 14 Februari itu tingkat perzinahan paling banyak di dunia. Dan banyak orang Muslim yang merayakannya. Banyak yang ikut merayakannya. La ilaha illallah. Jadi ada dua, yang satu ya ulang tahun dan Valentine. Itu kebudayaan ini jalankan. Dan karena itu adalah hasil hubungan, maka bayi-bayi yang lahir itu dirayakan, mudah untuk diambil untuk kemudian dijadikan persembahan. Nah, teman-teman, kalian merasa bahwa ini adalah sebuah budaya yang tidak ada dasarnya, dan ternyata Lupercalia ini dipersembahkan untuk dewa Van yang bentuknya mirip banget dengan Baal. Jadi mereka hanya berganti nama. Seperti hal di akhir Desember itu para dewa itu hanya berganti nama untuk kaum-kaum tersebut
menyembah dia juga. Jadi intinya benar kata Ustadz tadi di awal, dibungkus sesuai dengan tema FOMO-nya saat itu, dan masih banyak yang ngikutin sampai hari ini. Antum jelaskan di awal langsung cuneng di kepala. Semua nyambung ya ternyata. Saya. Dan yani saya kebetulan lagi baca-baca secara mendalam tentang agama dan kepercayaan suku-suku pedalaman di Amazon, di Afrika. Kalau kita lihat hampir semuanya mereka itu nggak terhubung ya, mereka nggak saling kenal. Ada satu suku di Tanzania, satu suku di Uganda, satu suku di Afrika Selatan. Itu mereka nggak saling kenal sama sekali, bahasanya berbeda, sukunya berbeda. Terus satu suku lain di Brasil, di Amazon, satu suku lain di sana, di sini. Mereka nggak saling kenal, tapi hampir semua mereka ada ritual pembakaran dan mengorbankan bayi dan penyembahan iblis. Hampir semuanya. Padahal mereka nggak saling kenal sama sekali. Bahkan saya baca kemarin di Brasil gitu ya. Di Brasil itu sempat viral satu hal karena suku-suku pedalaman yang pribumi, mereka diprotes sama warga biasa, warga kota, warga desa gitu ya. Karena setiap tahun mereka ada satu hari mereka membakar bayi mereka sendiri sebagai korban untuk dewa yang mereka sembah.